kembali lagi di podcast DMD bersama saya Marsha Mulia Salsabila sebagai host di sini dan rekan-rekan terbaik saya yang pertama ada Dehan Bumi. Halo. Kemudian ada Dava Yaseri. Hai. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh perkembangan zaman teknologi sekarang itu di kalangan mahasiswa. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang dampak, kemudian tantangan, ada sisi positif dan negatifnya gitu loh tentang perkembangan zaman ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih di kalangan mahasiswa. Nah, terlebih lagi kita sebagai mahasiswa nih dan rekan-rekan saya juga pasti merasakan dong, iya kan? Betul banget. Nah, maka dari itu saya ingin mungkin teman-teman sekalian bisa mendengarkan rekan-rekan saya ini berpendapat tentang perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh di kalangan mahasiswa. Mungkin dari rekan saya bisa menyampaikan. Oke, kita langsung ngobrol santai aja kali ya. Kita sedikit jelasin. Jadi teknologi itu penting banget di lingkungan mahasiswa, terutama kita sebagai mahasiswa manajemen pastinya, dan sangat sering menggunakan teknologi. Contohnya seperti internet untuk mencari tugas atau lain sebagainya. Nah, menurut saya sisi positif dan negatif dari perkembangan teknologi itu banyak banget, dan itu menjadi acuan atau bahan evaluasi kita sebagai mahasiswa untuk terus berkembang secara positif. Nah, benar banget tuh Bang Bumi. Begitupun menurut saya, kalau misalnya kenaikan atau kemajuan teknologi ini bisa berdampak positif ataupun negatifnya, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Benar banget. Kayak misalnya sebagai implementasi atau contohnya aja nih teman-teman, kalau misalnya zaman dulu mungkin kita harus mencari buku atau referensi yang benar-benar buku, kita harus ke perpustakaan atau membeli buku yang harganya cukup lumayan ya. Kalau sekarang ini kita bisa dari e-book atau dari Google, dari jurnal jurnal schooler atau yang lainnya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas nih dampak positif dalam pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita mau membahas tentang dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi, pasti kita mengimplementasikan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Bagaimana nih rekan-rekan tentang kegiatan ekonomi dalam dampak positif perkembangan teknologi itu? Kalau menurut saya sendiri nih, kalau untuk dampak positif teknologi dalam ruang lingkup ekonomi ini sangat banyak ya yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja nih, kalau misalnya dulu kita mau makan atau mau ke pasar, itu kita harus ke tempatnya. Sedangkan kalau misalnya kita sekarang bisa GoFood atau sekarang AlphaGive aja udah bisa diantar kan. Nah, Saking canggihnya teknologi zaman sekarang ya, ada itu salah satu contoh perkembangan zamannya yang benar-benar bikin kita menjadi lebih mudah mengakses segala sesuatu ya kan. Betul. Selain itu juga kita ketika kita membuka usaha yang dulunya kita harus membeli barang dulu atau bagaimana, kita kalau misalnya memakai teknologi kita bisa buka PO tanpa kita harus menyetop barang atau menimbun dana kita sendiri. Apalagi kan anak ekonomi kan, kita ini dimana di sini kita belajar modal kita sedikit mungkin tapi labanya sangat besar. Betul. Ternyata perkembangan teknologi ini berpengaruh juga di dalam berbagai aspek dalam kehidupan ekonomi. Kemudian pastinya itu ada sisi negatifnya atau yang namanya tantangan itu sendiri. Benar banget. Mungkin tantangan yang bisa dijelaskan oleh rekan-rekan apa aja sih tantangan dalam kehidupan sehari-hari ini? Negatif dari teknologi tersebut kita bisa lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih. Banyak banget mahasiswa yang pinjam online juga, terus juga dari masyarakat juga banyak yang pinjol. Itu salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Nah, apalagi biasanya itu pinjol itu yang mengacu itu karena judi online ya, sangat banget. Apalagi akhir-akhir ini banyak kasus yang terlilit utang karena judi online lalu bunuh diri. Ya, itu salah satu dampak negatif yang sangat buruk sekali ya teman-teman. Betul sekali. Mungkin itu beberapa dampak negatifnya gitu ya. Benar banget. Nah, yang saya paham itu ternyata dampak negatifnya itu gak hanya judi online, gak hanya yang namanya pinjaman online, penipuan pun marak. Bahkan dari awal perkembangan teknologi itu sendiri, penipuan itu sangat marak terjadi di masyarakat kita. Dalam contohnya seperti penipuan memakai nama, kemudian memakai suara palsu, identitas palsu untuk
memanfaatkan korban-korban tersendiri. Bener banget ya. Nah, itu salah satu dampak negatif yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi teman-teman, dari tadi kita udah membahas nih, nah yang namanya perkembangan teknologi di era zaman sekarang, di kalangan mahasiswa, ekonomi, kemudian dampak positif, negatif, tantangan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita udah berada di akhir acara, di penghujung acara podcast ini. Mungkin teman-teman audiens bisa mendengarkan beberapa saran dari rekan-rekan kita ini. Mungkin dari siapa dulu yang bisa memberikan saran? Saran dari saya sendiri itu kita sebagai mahasiswa tentunya bijak-bijaklah dalam berteknologi tentunya, karena itu sangat berdampak baik dan buruk itu untuk kedepannya tergantung ada di diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin baik-baiklah menggunakan teknologi dan sosial media agar kita nantinya mendapatkan dampak yang baik. Benar banget nih yang Gumi. Sedikit tambahan dari saya, harus memakai teknologi secukupnya untuk kita sendiri, jangan berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, mungkin cukup sekian podcast kami. Kemudian saya akan menambahkan sedikit pesan. Mungkin teknologi itu sangat mudah untuk diakses teman-teman, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana dampak, tantangan, kemudian sisi positif, negatif dari kemajuan atau perkembangan teknologi itu sendiri. Itu tergantung pribadi. Saya sepakat sekali dengan rekan-rekan saya bagaimana dalam perkembangan teknologi kita harus mengatur atau menjaga diri sendiri agar kita harus. Nah, dalam perkembangan teknologi itu sendiri kita harus mengatur agar kita bisa menjaga mana sisi positif dan negatifnya. Jadi intinya adalah itu tergantung pada diri kita sendiri. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Marsha Mulia Salsabila. Saya Dea Hanggumi. Saya Dava Yasari. See you.